Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Jejak kelam di malam satu suro. Aku mandul, ditinggalkan dan diusir. Malam itu hujan turun dengan derasnya, seolah langit turut menangisi kepedihan yang merobek dada indah Wulandari. Perempuan berusia 35 tahun itu duduk terpaku di teras rumah yang kini terasa asing, menatap kosong kegelapan yang memeluk desanya. Air hujan yang memercik ke wajahnya bercampur dengan air mata yang tak kunjung kering sejak 3 hari yang lalu, ketika dunianya runtuh dalam sekejap mata. Indah adalah sosok perempuan yang dulu dikenal sebagai bunga desa, dengan paras yang cantik bagai rembulan purnama dan hati yang lembut seperti embun pagi. Kulitnya yang putih bersih bagai porselen, mata yang bening seperti air sumber, dan senyuman yang manis bagai madu, membuat banyak pemuda di desanya terpesona. Namun hatinya telah tertambat pada Bambang Sutrisno, lelaki yang dinikahinya dengan penuh cinta 15 tahun silam. Bambang, suaminya yang tampan dengan postur tinggi tegap dan wajah yang selalu tersenyum ramah, adalah seorang pedagang batik yang cukup sukses di kota kecamatan. Matanya yang tajam dan bicaranya yang lancar membuatnya disenangi banyak orang, termasuk para pelanggan wanitanya. Namun siapa sangka, di balik senyuman manis dan kata-kata madu yang selalu ia ucapkan pada Indah, tersimpan lubang hitam berupa pengkhianatan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Nyai Lastri, ibu mertua Indah, adalah perempuan tua berusia 67 tahun yang memiliki lidah setajam silet dan hati sekeras batu karang. Tubuhnya yang kurus kering dengan punggung yang mulai bungkuk, serta mata yang selalu menatap sinis, membuat siapa saja yang melihatnya merasa tidak nyaman. Rambutnya yang telah memutih diikat ketat ke belakang, menampilkan wajah tua yang penuh kerutan dan bibir yang selalu mengerucut, seolah dunia ini tak pernah membuatnya senang. Dasar perempuan mandul yang tak berguna, teriak Nyai Lastri dengan suara parau yang memecah keheningan sore itu, 3 hari yang lalu. 15 tahun menikah, kok ia nggak bisa ngasih cucu satu pun? Makanya Bambang cari perempuan lain yang bisa ngasih keturunan. Kata-kata itu menghantam Indah seperti petir di siang bolong. Selama ini ia memang belum dikaruniai anak, namun Bambang selalu berkata bahwa mereka harus bersabar dan terus berusaha. Tak pernah sekalipun Bambang menunjukkan kekecewaan atau menyalahkan Indah atas kondisi ini. Bahkan ketika beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, Bambang selalu membela istrinya dengan berkata bahwa anak adalah titipan Tuhan yang akan datang pada waktunya. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Mas Bambang, tidak mungkin." Suara Indah terputus, tenggorokannya tercekat menahan tangis. "Tidak mungkin apa? Tidak mungkin selingkuh?" Nyai Lastri tertawa getir. Suara tawanya seperti gesekan bambu kering. "Dasar bodoh. Kamu pikir lelaki mana yang mau bertahan dengan perempuan yang gak bisa ngasih keturunan? Sudah 3 bulan ini Bambang tinggal sama Wati, anak Pak Lurah itu. Dan sekarang Wati hamil 3 bulan. Dunia Indah seolah berputar dan gelap gulita menyelimuti pandangannya. Wati, gadis muda berusia 23 tahun yang sering ia jumpai di pasar, ternyata adalah perempuan yang telah merebut suaminya. Gadis berambut panjang dengan kulit putih mulus itu selalu tersenyum manis ketika bertemu Indah, bahkan sering menanyakan kabar Bambang dengan wajah polos. Siapa sangka di balik senyuman manis itu tersimpan racun yang telah meracuni rumah tangganya. "Kamu mau tahu nggak, kenapa Bambang milih Wati?" Nyai Lastri melanjutkan dengan suara yang semakin kejam. "Karena Wati itu masih muda, masih segar, dan yang paling penting, perutnya bisa diisi. Nggak seperti kamu yang sudah tua dan mandul seperti pohon kering yang nggak akan berbuah." Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya itu seperti pisau yang mengiris-iris hati Indah. Perempuan yang selama ini selalu berusaha menjadi menantu yang baik, yang selalu merawat mertua dengan penuh kasih sayang, kini harus menerima cacian yang begitu kejam dari orang yang seharusnya melindunginya.
Besok Bambang akan datang untuk ambil barang-barangnya, lanjut Nyai Lastri dengan nada dingin. Dan kamu harus keluar dari rumah ini. Rumah ini warisan keluarga kami, bukan hakmu. Malam itu Indah menangis hingga air matanya kering. Ia meringkuk di kamar yang dulu penuh dengan tawa dan kasih sayang bersama Bambang, kini terasa dingin dan menyesakkan. Foto pernikahan mereka yang tersenyum bahagia di meja nakas seolah mengejeknya, mengingatkan betapa naifnya ia yang percaya pada janji-janji manis yang ternyata hanya fata morgana. Keesokan harinya, Bambang datang dengan wajah yang tak lagi ramah seperti biasanya. Lelaki yang dulu selalu memanggilnya, sayang, itu kini menatapnya dengan pandangan dingin, seolah Indah adalah orang asing yang tidak berarti. Indah, kita perlu bicara, kata Bambang dengan suara datar, tanpa emosi. Mas. Suara Indah bergetar, matanya yang bengkak karena menangis menatap suami yang telah 15 tahun menemaninya dalam suka dan duka. Aku akan menikah lagi dengan Wati. Dia sedang hamil anakku, kata Bambang tanpa basa-basi, seolah sedang membicarakan cuaca. Tapi Mas, kita masih bisa berusaha. Kita masih bisa. Indah mencoba meraih tangan Bambang, namun lelaki itu menjauhkan tangannya. Indah, sudah 15 tahun. Aku butuh keturunan untuk meneruskan usahaku, untuk menjaga nama keluarga. Kamu tidak bisa memberikan itu, kata Bambang dengan nada yang terdengar final. Jadi selama ini Mas cuma menganggap aku sebagai mesin pembuat anak? Tanya Indah dengan suara yang hampir tidak terdengar. Air mata kembali mengalir di pipinya. Bambang diam sejenak, seolah kata-kata Indah menusuk sesuatu di dalam dadanya. Namun kemudian ia menggeleng dan berkata, hidup itu harus realistis, Indah. Aku sudah memberikan kesempatan padamu, tapi kamu gagal. Kata gagal itu menghantam Indah seperti batu besar yang menimpa dadanya. Selama 15 tahun ia telah berjuang menjadi istri yang sempurna, merawat rumah tangga dengan sepenuh hati, bahkan merawat mertua yang sering bersikap kasar padanya. Namun semua pengorbanannya itu dianggap sebagai kegagalan hanya karena ia belum bisa memberikan anak. Mas, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berusaha lebih keras lagi. Indah jatuh berlutut di hadapan suaminya, memeluk kaki Bambang dengan putus asa. Jangan mempermalukan diri sendiri, Indah. Aku sudah memutuskan, kata Bambang sambil melepaskan pelukan Indah dengan kasar. Kamu harus keluar dari rumah ini. Ibu sudah bilang, rumah ini milik keluarga kami. Tapi ini juga rumahku, Mas. Aku sudah tinggal di sini 15 tahun. Rumahmu. Kamu cuma istri yang gagal, Indah. Kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Suara Nyai Lastri tiba-tiba muncul dari balik pintu. Perempuan tua itu melangkah masuk dengan wajah penuh kemenangan. Ibu. Indah menatap mertuanya dengan pandangan penuh luka. Jangan panggil aku ibu. Aku malu punya menantu seperti kamu. Sudah tua, jelek, mandul pula. Nyai Lastri membentak dengan suara yang memekakkan telinga. Bambang hanya diam melihat ibunya menghina Indah. Tak ada lagi pembelaan, tak ada lagi perlindungan. Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi Indah hingga maut memisahkan, kini membiarkan istrinya diinjak-injak layaknya sampah. Kamu punya waktu sampai besok pagi untuk berkemas dan pergi dari sini. Kalau sampai besok kamu masih ada di sini, aku akan panggil satpam untuk mengusir kamu. Ancam Nyai Lastri. Mas, tolong katakan sesuatu. Aku ini istrimu. Indah menatap Bambang dengan pandangan memohon. Mantan istri, koreksi Bambang dingin. Besok aku akan mengurus surat cerai. Kamu tinggal tanda tangan saja. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Indah. Ia berkemas dengan air mata yang tak berhenti mengalir, mengingat setiap sudut rumah yang telah menjadi saksi bisu kehidupan pernikahannya.
Kamar tidur tempat ia dan Bambang berbagi mimpi-mimpi indah, dapur tempat ia memasak dengan cinta untuk keluarga kecilnya, taman belakang tempat ia merawat bunga-bunga dengan harapan suatu hari akan ada anak-anak yang bermain di sana. Keesokan harinya, Indah keluar dari rumah yang telah 15 tahun menjadi istananya dengan hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian dan beberapa foto kenangan. Ia tidak meminta harta gono gini, tidak meminta apa-apa selain sedikit waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Namun bahkan permintaan sederhana itu ditolak mentah-mentah. "Pergi sekarang juga. Jangan kotori tanah keluarga kami lebih lama lagi," teriak Nyai Lastri sambil melempar koper Indah hingga terbuka dan pakaian-pakaiannya berserakan di jalan. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, namun tak ada yang berani membantu. Mereka semua tahu betapa berkuasanya keluarga Bambang di desa itu. Pak Harjo, tetangga yang paling dekat dengan Indah, bahkan memalingkan wajahnya ketika mata mereka bertatapan, seolah tidak ingin terlibat dalam masalah keluarga yang rumit ini. Indah terpaksa mengumpulkan pakaian-pakaiannya yang berserakan dengan tangan yang gemetar, sementara hujan mulai turun membasahi tubuhnya. Air hujan bercampur dengan air mata, membuat pandangannya semakin kabur. Di kejauhan, ia melihat Bambang berdiri di jendela kamar mereka yang dulu, menatapnya tanpa ekspresi, seolah melihat orang asing yang tidak berarti. Dari sinilah perjalanan kelam Indah dimulai. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan rasa sakit yang mengiris jiwa, ia berjalan meninggalkan desa yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, tanpa tahu harus pergi kemana dan bagaimana melanjutkan hidup. 3 bulan telah berlalu sejak Indah diusir dari rumahnya. Perempuan yang dulu hidup berkecukupan itu kini harus merasakan pahitnya hidup sebatang kara di kota kecil yang asing. Ia menyewa kamar kos kecil di daerah pinggiran kota, dengan dinding yang tipis dan atap yang bocor ketika hujan turun. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu hanya berisi kasur tipis, meja kecil, dan lemari kayu yang sudah lapuk. Setiap pagi Indah bangun dengan mata yang sembab, bekas air mata yang mengering di pipinya menjadi saksi bisu penderitaan yang ia alami setiap malam. Cermin kecil di sudut kamar memantulkan sosok perempuan yang sudah tidak ia kenal lagi. Rambut yang dulu selalu tertata rapi kini kusam dan berantakan, wajah yang dulu berseri kini pucat dan kurus, mata yang dulu berbinar kini redup tanpa harapan. Untuk bertahan hidup, Indah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah-rumah warga kota. Tangan-tangan halus yang dulu hanya terbiasa mengurus rumah sendiri, kini harus bekerja keras membersihkan rumah orang lain, mencuci pakaian kotor, dan mengepel lantai dari pagi hingga sore. Gaji yang ia terima hanya cukup untuk makan seadanya dan membayar sewa kamar kos yang murahan. Bu Ratna, majikan pertamanya, adalah seorang ibu rumah tangga yang galak dan suka membentak. Perempuan gemuk berusia 40-an itu selalu menganggap Indah tidak becus dalam bekerja, meskipun Indah sudah berusaha semampu tenaga. "Hei pembantu, kenapa piring ini masih kotor? Mata kamu buta atau gimana?" bentak Bu Ratna suatu pagi ketika melihat ada sedikit noda di gelas. "Maaf Bu, akan saya cuci ulang," jawab Indah dengan suara lirih sambil mengambil gelas tersebut. "Dasar tidak berguna. Sudah tua, kerja juga nggak beres. Pantas aja dibuang suami, pasti karena kamu memang tidak becus jadi istri," kata Bu Ratna dengan nada mencemooh. Kata-kata itu seperti menamparkan Indah telak di wajah. Ternyata gosip tentang perceraiannya sudah menyebar hingga ke kota kecil ini. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang hampir tumpah, sambil terus bekerja dengan tangan yang gemetar. Kejadian serupa berulang di rumah-rumah lain tempat Indah bekerja. Bu Siti, majikan keduanya, sering memarahi Indah di depan tetangga-tetangganya, mempermalukan Indah dengan menceritakan kisah perceraiannya kepada siapa saja yang mau mendengar. Kasihan ya dia,
sudah tua begitu dibuang suami karena mandul. Makanya kalau jadi perempuan itu harus bisa ngasih keturunan, kalau enggak ya nasibnya kayak dia, kata Bu Siti kepada tetangganya sambil menunjuk Indah yang sedang menjemur pakaian. Setiap malam Indah pulang ke kamar kosnya dengan tubuh yang lelah dan hati yang semakin terluka. Ia sering bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hidupnya harus sesulit ini? Mengapa ia harus menerima penderitaan yang begitu berat, sementara orang-orang yang telah menyakitinya seperti Bambang dan Wati hidup bahagia dengan anak yang akan segera lahir. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya dan bocoran di atap kamarnya semakin parah, Indah duduk di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Air mata yang sudah tidak bisa ia bendung lagi mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Tuhan, mengapa hidup ini begitu tidak adil? Gumamnya dalam keputusasaan. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi mengapa aku harus menerima perlakuan yang begitu kejam? Di tengah tangisannya yang memilukan, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Indah menghapus air matanya dan membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua berusia sekitar 60-an, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang penuh kerutan. Namun ada sesuatu yang aneh dari mata perempuan tua itu, matanya berkilat-kilat seperti ada api yang menyala di dalamnya. Permisi Nona, boleh saya berteduh sebentar? Hujan ini sangat deras sekali, kata perempuan tua itu dengan suara yang parau. Indah yang memang berjiwa baik tidak bisa menolak permintaan orang yang sedang kesusahan. Silakan Mbah, masuklah. Tapi maaf kamarnya kecil dan seadanya. Tidak apa-apa Nona, yang penting bisa berteduh, jawab perempuan tua itu sambil masuk ke kamar Indah. Ketika perempuan tua itu duduk di kursi kecil yang ada di kamar Indah, ia menatap Indah dengan pandangan yang menyelidik. Nona ini pasti sedang ada masalah besar ya? Wajah Nona terlihat sangat sedih dan mata Nona bengkak seperti orang yang baru menangis. Indah terkejut mendengar perkataan perempuan tua itu. Tidak Mbah, saya baik-baik saja. Jangan berbohong, Nona. Saya ini sudah tua, sudah banyak melihat orang yang sedang dalam kesusahan. Mata saya tidak akan salah, kata perempuan tua itu sambil tersenyum misterius. Nona pasti disakiti oleh orang yang Nona cintai, iya kan? Entah mengapa, Indah merasa ada sesuatu yang aneh dari perempuan tua ini. Tatapannya yang tajam dan cara bicaranya yang seolah tahu segalanya membuat Indah merasa tidak nyaman. Namun hatinya yang sedang terluka membuatnya butuh seseorang untuk diajak bicara. Bah, benar. Suami saya. Mantan suami saya meninggalkan saya untuk perempuan lain. Mertua saya juga mengusir saya dari rumah, kata Indah dengan suara yang bergetar. Oh, pantas saja auranya begitu kelam, gumam perempuan tua itu sambil mengangguk-angguk. Nona, saya ini sudah berkeliling ke berbagai tempat, sudah melihat banyak orang yang nasibnya seperti Nona. Dan saya tahu, ada cara untuk membalas semua perlakuan kejam yang Nona terima. Membalas? Indah menatap perempuan tua itu dengan pandangan bingung. Ya, membalas. Membuat orang-orang yang telah menyakiti Nona merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih dari yang Nona rasakan sekarang, kata perempuan tua itu dengan mata yang semakin berkilat-kilat. Tapi Mbah, saya tidak ingin membalas dendam. Itu dosa, jawab Indah meskipun di dalam hatinya mulai terbersit rasa penasaran. Dosa. Perempuan tua itu tertawa dengan suara yang aneh, seperti gemerisik daun kering. Nona, mereka sudah menghancurkan hidup Nona, sudah membuat Nona menderita seperti ini. Bukankah itu juga dosa? Mengapa Nona yang harus menanggung akibatnya sendirian? Kata-kata perempuan tua itu mulai merasuki pikiran Indah. Memang benar, mengapa ia yang harus menderita sementara Bambang dan Wati hidup bahagia?
Mengapa ia yang harus menanggung rasa sakit ini sendirian? Tapi bagaimana caranya, Bah? Tanya Indah dengan suara yang hampir berbisik. Perempuan tua itu tersenyum lebar, menampilkan giginya yang kuning dan ompong. Ada cara, Nona. Tapi caranya tidak mudah dan membutuhkan keberanian yang besar. Cara apa, Bah? Pesugihan, kata perempuan tua itu dengan mata yang menyala-nyala. Dengan pesugihan, Nona bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah, bisa hidup berkecukupan, bahkan bisa membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti Nona. Indah tercekat mendengar kata pesugihan. Ia tahu bahwa pesugihan adalah hal yang dilarang dalam agama, sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gelap. Namun rasa sakit dan putus asa yang menggerogoti hatinya membuatnya mulai mempertimbangkan tawaran yang terdengar sangat menggoda itu. Tapi Mbah, pesugihan itu kan haram. Dosa. Potong perempuan tua itu. Nona, lihat kondisi Nona sekarang. Apa Tuhan peduli dengan penderitaan Nona? Kalau memang Tuhan sayang sama Nona, mengapa Nona harus menderita seperti ini? Pertanyaan itu menohok hati Indah dalam-dalam. Memang benar, di mana Tuhan ketika ia membutuhkan pertolongan? Di mana keadilan Tuhan ketika orang-orang jahat hidup bahagia sementara ia yang selalu berusaha berbuat baik harus menderita? Lagi pula, lanjut perempuan tua itu, pesugihan itu bukan untuk berbuat jahat. Pesugihan itu untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak Nona. Nona kan sudah 15 tahun mengabdi kepada keluarga suami, sudah merawat mertua dengan baik. Bukankah Nona berhak mendapatkan kebahagiaan? Logika yang terbalik itu mulai masuk akal di telinga Indah yang sedang putus asa. Ia memang sudah 15 tahun berkorban untuk keluarga Bambang, sudah merawat Nyai Lastri seperti ibu kandung sendiri meskipun sering diperlakukan dengan kasar. Bukankah ia memang berhak mendapatkan kebahagiaan? Kalau saya tertarik, harus bagaimana? Tanya Indah dengan suara yang bergetar. Mudah sekali, Nona. Tinggal datang ke tempat yang saya tunjukkan, lakukan ritual yang saya ajarkan, dan semuanya akan berubah. Hidup Nona akan jauh lebih baik dari sekarang, jawab perempuan tua itu dengan senyuman yang semakin lebar. Tempat apa itu, Bah? Tempat yang sangat sakral, Nona. Tempat yang hanya bisa dikunjungi pada malam-malam tertentu, terutama pada malam 1 Suro. Dan kebetulan sekali, 3 hari lagi adalah malam 1 Suro. Mendengar malam 1 Suro, tubuh Indah merinding. Ia tahu bahwa malam 1 Suro adalah malam yang penuh dengan kekuatan gaib, malam yang paling tepat untuk melakukan ritual-ritual mistis. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa malam itu adalah malam yang paling berbahaya. Bah, saya takut. Takut kenapa, Nona? Takut sama hantu? Hantu itu tidak akan menyakiti orang yang punya tujuan kuat. Lagi pula, hidup Nona sekarang ini sudah seperti hantu juga, bukan? Hidup tanpa tujuan, tanpa kebahagiaan, tanpa harapan. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Indah. Memang benar, hidupnya sekarang sudah seperti mayat hidup. Setiap hari ia bangun tanpa semangat, bekerja tanpa gairah, dan tidur dengan air mata. Apa bedanya dengan mati? Nona, saya akan memberikan alamat tempatnya. Kalau Nona sudah siap, datanglah ke sana pada malam 1 Suro, tepat pada pukul 12 malam. Bawa sesajen yang saya tulis di kertas ini, lakukan ritual yang saya ajarkan, dan hidup Nona akan berubah total, kata perempuan tua itu sambil menyerahkan secarik kertas yang entah dari mana asalnya. Indah menerima kertas itu dengan tangan yang gemetar. Di kertas itu tertulis alamat sebuah tempat yang tidak ia kenal, beserta daftar sesajen yang harus dibawa dan tata cara ritual yang harus dilakukan. Tulisan di kertas itu aneh, seperti tulisan kuno yang sulit dibaca. Bah, kalau saya melakukan ini,
apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang telah menyakiti saya? Tanya Indah dengan rasa penasaran yang semakin besar. Mereka akan merasakan penderitaan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Nona. Suami Nona akan kehilangan semua hartanya, perempuan perebut suami Nona akan mengalami nasib yang malang, dan mertua Nona akan merasakan sakit yang luar biasa, jawab perempuan tua itu dengan mata yang berkilat-kilat penuh kepuasan. Mendengar penjelasan itu, ada perasaan lega yang aneh di hati Indah. Selama ini ia hanya bisa menangis dan menerima perlakuan buruk dari semua orang. Namun sekarang ada kesempatan untuk membalas, untuk membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Tapi ingat, Nona, kata perempuan tua itu dengan nada yang tiba-tiba menjadi serius, kalau sudah memulai, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ritual ini akan mengikat Nona selamanya. Dan satu lagi, jangan pernah ceritakan kepada siapapun tentang pertemuan kita malam ini. Selamanya. Indah menatap perempuan tua itu dengan pandangan bingung. Ya, selamanya. Pesugihan itu bukan main-main, Nona. Ada konsekuensinya. Tapi percayalah, konsekuensi itu tidak akan seberat penderitaan yang Nona alami sekarang, jawab perempuan tua itu sambil berdiri. Bah, mau kemana? Tanya Indah ketika melihat perempuan tua itu bersiap-siap pergi. Hujan sudah reda, saya harus melanjutkan perjalanan. Ingat ya Nona, 3 hari lagi, malam 1 Suro, pukul 12 malam. Jangan sampai terlambat, karena kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi, kata perempuan tua itu sambil berjalan menuju pintu. Bah, nama Mbah siapa? Kalau saya ada pertanyaan, bagaimana cara menghubungi Mbah? Perempuan tua itu berhenti di ambang pintu dan menoleh ke belakang. Dalam cahaya lampu yang redup, wajahnya terlihat sangat menakutkan, seperti wajah seseorang yang sudah lama mati. Nama saya Nyai Kenanga. Dan kalau Nona sudah memutuskan untuk melakukan ritual itu, Nona tidak akan pernah bisa menghubungi saya lagi. Sebaliknya, sayalah yang akan menghubungi Nona, kata Nyai Kenanga dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Setelah itu, Nyai Kenanga menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Indah sendirian dengan kertas berisi petunjuk ritual dan pikiran yang berkecamuk. Indah menatap kertas itu dalam-dalam, membaca setiap baris petunjuk yang tertulis dengan tulisan aneh itu. Malam itu Indah tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran Nyai Kenanga, terus membaca kertas petunjuk ritual itu berulang-ulang. Di satu sisi, hatinya memberontak karena tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah salah. Namun di sisi lain, rasa sakit dan dendam yang menggerogoti jiwanya membuatnya semakin tertarik dengan tawaran itu. 3 hari berlalu dengan sangat lambat bagi Indah. Setiap hari ia bekerja seperti biasa, namun pikirannya terus melayang pada ritual yang akan ia lakukan. Ia sudah mulai mengumpulkan sesajen yang diperlukan sesuai dengan daftar yang diberikan Nyai Kenanga. Daftar itu sangat aneh dan menyeramkan, kembang setaman yang dipetik tengah malam, air dari 7 sumur yang berbeda, kain kafan bekas, dan yang paling mengerikan adalah darah ayam hitam yang harus dipotong saat bulan purnama. Indah mendapatkan kembang setaman dengan cara memanjat pagar kuburan tengah malam. Jantungnya berdebar kencang ketika ia harus mengambil bunga-bunga yang tumbuh di atas makam. Suasana kuburan yang gelap gulita, dengan suara burung hantu yang mengiang-ngiang, membuat bulunya merinding. Namun ia memaksa dirinya untuk tetap fokus pada tujuannya. Ini untuk kebahagiaanku, gumamnya sambil memetik bunga melati, mawar, dan kenanga yang tumbuh subur di antara nisan-nisan tua. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Air dari 7 sumur berbeda lebih mudah didapatkan. Indah berkeliling desa-desa tetangga dengan dalih mencari air untuk minum. Ia mengumpulkan air dari sumur-sumur tua yang konon memiliki kekuatan mistis. Beberapa pemilik sumur menatapnya dengan pandangan curiga ketika melihat Indah mengambil air dengan cara yang aneh,
air harus diambil menggunakan gayung tanah liat dan harus diambil saat matahari terbenam. Pak Karto, pemilik sumur keempat yang ia kunjungi, bahkan bertanya dengan nada khawatir, "Mbak, ngapain ngambil air pakai cara aneh begitu? Jangan-jangan mau buat yang gak-gak?" "Tidak, Pak, cuma untuk obat tradisional saja," bohong Indah dengan wajah yang berusaha terlihat tenang, meskipun dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Kain kafan bekas adalah barang yang paling sulit didapatkan. Indah harus pergi ke rumah dukun santet di ujung desa yang terkenal dengan koleksi barang-barang mistisnya. Rumah Ki Dulurejo, sang dukun santet, terletak di tengah hutan bambu yang lebat. Rumah kayu tua itu terlihat suram dengan cat yang mengelupas dan halaman yang dipenuhi patung-patung seram. "Mau beli kain kafan bekas?" Ki Dulurejo, lelaki tua berusia 70-an dengan mata yang sayu dan jenggot putih yang panjang, menatap Indah dengan pandangan menyelidik. "Untuk apa, Nduk?" Untuk ritual, Ki," jawab Indah dengan suara yang bergetar. "Ritual apa? Kalau ritual yang salah, nanti malah celaka sendiri, loh," peringat Ki Dulurejo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Saya sudah yakin dengan pilihan saya, Ki. Tolong berikan kain kafannya." Ki Dulurejo menatap Indah dalam-dalam, seolah mencoba membaca apa yang ada di hati perempuan itu. "Duk, saya lihat aura kamu itu kelam banget. Ada dendam yang sangat mendalam di hati kamu. Tapi ingat, dendam itu seperti racun yang akan meracuni diri sendiri." "Ki, saya cuma butuh kain kafannya saja," desak Indah dengan nada yang mulai tidak sabar. "Baiklah, kalau kamu sudah bulat tekadnya." Ki Dulurejo masuk ke dalam rumahnya dan keluar dengan membawa sepotong kain putih yang terlihat kusam dan berbau anyir. Ini kain kafan yang pernah dipakai untuk memandikan mayat. Tapi ingat, kalau kamu pakai ini untuk hal yang jahat, konsekuensinya akan kembali ke kamu 3 kali lipat. Indah menerima kain kafan itu dengan tangan yang gemetar. Kain itu terasa dingin dan ada aura yang sangat tidak mengenakan yang terpancar darinya. Namun ia sudah terlanjur terlibat terlalu dalam untuk mundur sekarang. Yang paling mengerikan adalah ketika ia harus memotong ayam hitam saat bulan purnama. Indah membeli seekor ayam hitam dari pasar hewan dan membawanya ke kamar kosnya. Malam itu bulan purnama bersinar sangat terang, membuat bayangan-bayangan di kamarnya terlihat menakutkan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Indah memegang pisau dapur sambil menatap ayam hitam yang terikat di sudut kamar. Ayam itu menatapnya dengan mata yang berkilat-kilat, seolah tahu apa yang akan terjadi padanya. "Maafkan aku, ayam. Ini untuk kebaikan kita semua," gumam Indah sambil menutup matanya dan menebas leher ayam itu dengan sekali tebasan. Darah ayam yang hangat menyembur ke tangannya, membuat Indah merasa mual dan pusing. Ia cepat-cepat menampung darah itu dalam sebuah mangkuk kecil, sambil berusaha mengabaikan bau amis yang menyengat dan suara kokok ayam yang terputus-putus sebelum akhirnya mati. Setelah semua sesajen terkumpul, Indah menghabiskan waktu 2 hari terakhir untuk mempelajari tata cara ritual yang harus ia lakukan. Ritual itu sangat rumit dan harus dilakukan dengan urutan yang tepat. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Ia harus tiba di lokasi ritual tepat pukul 12 malam, membuat lingkaran dengan garam di sekitar tubuhnya, meletakkan sesajen di 5 titik mata angin, dan membaca mantra-mantra yang ditulis dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Setelah itu, ia harus meminum darah ayam hitam sambil mengucapkan nama-nama orang yang ingin ia balas dendam. Malam 1 Suro akhirnya tiba. Indah bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak pada pukul 11 malam. Ia mandi dengan air dingin untuk membersihkan diri, lalu mengenakan pakaian serba hitam seperti yang disyaratkan dalam ritual. Pakaian hitam itu membuatnya terlihat seperti bayangan dalam kegelapan. Dengan tas berisi semua sesajen, Indah berjalan kaki menuju lokasi yang ditunjukkan Nyai Kenanga. Lokasinya adalah sebuah hutan kecil di pinggiran kota,
tempat yang konon sering digunakan untuk ritual-ritual mistis. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam berjalan kaki. Malam itu sangat gelap, bulan tertutup awan tebal sehingga cahayanya tidak bisa menerangi jalan. Indah hanya mengandalkan senter kecil untuk menerangi jalannya. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar sangat keras, seolah mereka sedang mengadakan konser malam yang menyeramkan. Ketika Indah memasuki hutan, ia merasakan hawa yang sangat dingin dan mencekam. Pohon-pohon besar yang rindang membuat hutan itu terasa seperti terowongan gelap yang tidak berujung. Setiap langkahnya menimbulkan suara ranting kering yang patah, suara yang terdengar sangat keras dalam keheningan malam. Apakah aku sudah gila? Bisik Indah pada dirinya sendiri ketika rasa takut mulai menyerangnya. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Namun kemudian ia mengingat wajah Bambang yang dingin ketika memintanya pergi, ingat cacian Nyai Lastri yang begitu kejam, ingat senyuman Puaswati ketika mengetahui bahwa Indah telah diusir. Kemarahan dan dendam itu kembali berkobar di dadanya, memberikan kekuatan untuk melanjutkan langkahnya. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Indah akhirnya menemukan tempat yang dimaksud dalam petunjuk Nyai Kenanga. Tempat itu adalah sebuah clearing kecil di tengah hutan, dengan tanah yang gersang dan tidak ditumbuhi rumput. Di tengah clearing itu berdiri sebuah pohon beringin tua yang sangat besar, dengan akar-akar yang menjuntai seperti tangan-tangan raksasa. Pohon beringin itu terlihat sangat angker, dengan batang yang berlubang-lubang dan daun-daun yang bergoyang-goyang meskipun tidak ada angin. Di sekitar pohon itu berserakan tulang-tulang hewan dan sisa-sisa sesajen lama yang sudah membusuk. Bau busuk yang menyengat tercium dari berbagai arah. Indah melirik jam tangannya, pukul 11.55 malam. Masih ada 5 menit sebelum pukul 12 malam. Ia menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan mental dan mengatur sesajen sesuai dengan petunjuk yang ia hafalkan. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, Indah mulai melakukan ritual. Ia membuat lingkaran dengan garam di sekitar tubuhnya, lalu meletakkan kembang setaman di utara, air dari 7 sumur di selatan, kain kafan bekas di timur, dan mangkuk berisi darah ayam hitam di barat. Di tengah lingkaran, ia meletakkan lilin hitam yang harus dinyalakan dengan korek api kayu. Roh-roh penguasa kegelapan, aku meminta pertolongan kalian, gumam Indah dengan suara yang bergetar, membaca mantra yang tertulis di kertas pemberian Nyai Kenanga. Aku telah dikhianati, aku telah disakiti, aku meminta keadilan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun pohon beringin bergoyang dengan suara yang mengerikan. Lilin hitam di hadapan Indah berkedip-kedip, seolah akan padam setiap saat. Suara burung hantu terdengar semakin keras, dan dari kejauhan terdengar suara seperti tawa yang sangat menakutkan. Bambang Sutrisno, yang telah mengkhianatiku. Lanjut Indah dengan suara yang semakin keras. Wati, yang telah merebut suamiku. Nyai Lastri, yang telah mengusirku dengan kejam. Aku meminta agar kalian merasakan penderitaan yang setimpal. Indah mengangkat mangkuk berisi darah ayam hitam dengan tangan yang gemetar hebat. Bau amis darah itu membuat perutnya mual, namun ia memaksa dirinya untuk tetap melanjutkan ritual. Dengan mata tertutup, ia meminum darah ayam itu sedikit demi sedikit, sambil terus mengucapkan nama-nama orang yang ingin ia balas dendam. Rasa darah ayam itu sangat anyir dan lengket di tenggorokannya, membuat Indah hampir muntah. Namun ia tahu bahwa ia harus menghabiskan semua darah itu agar ritual berhasil. Setiap tegukan darah itu seperti minum racun yang membakar tenggorokannya. Ketika Indah menghabiskan darah ayam itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang hingga lilin hitamnya padam. Hutan menjadi gelap gulita, hanya terdengar suara angin yang menderu-deru seperti suara orang menangis. Dari kegelapan, Indah mendengar suara tawa yang sangat mengerikan, tawa yang tidak mungkin keluar dari mulut manusia. Siapa di sana?
teriak Indah dengan suara yang penuh ketakutan. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin muncul sosok Nyai Kenanga. Namun penampilan perempuan tua itu sangat berbeda dari ketika mereka bertemu 3 hari lalu. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya merah menyala, dan tubuhnya melayang-layang tidak menyentuh tanah. "Bagus, Indah," kata Nyai Kenanga dengan suara yang bergema dan menggema. "Kamu telah melakukan ritual dengan sempurna. Sekarang dendam kamu akan terbalas." "Nyai Kenanga? Kenapa penampilan Nyai berubah?" tanya Indah dengan suara yang penuh ketakutan. "Aku bukan Nyai Kenanga, bodoh." Tawa Nyai Kenanga semakin keras dan mengerikan. "Aku adalah jin ifrit yang sudah ratusan tahun terpenjara di pohon beringin ini. Dan kamu telah membebaskanku dengan ritualmu." Indah merasa darahnya membeku mendengar pengakuan itu. Ia baru menyadari bahwa ia telah ditipu, bahwa perempuan yang ia kira akan membantunya ternyata adalah jin jahat yang memanfaatkan kesedihannya. "Tapi kamu jangan khawatir, Indah," lanjut jin ifrit dengan wajah Nyai Kenanga. "Aku akan menepati janjiku. Orang-orang yang telah menyakitimu akan merasakan azab yang pedih. Tapi sebagai imbalannya." "Sebagai imbalan apa?" tanya Indah dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Sebagai imbalan, kamu akan menjadi budakku selamanya. Jiwa kamu akan terikat padaku, dan kamu akan melakukan semua yang aku perintahkan," jawab jin ifrit sambil tertawa puas. "Tidak, aku tidak mau," teriak Indah sambil berusaha lari dari lingkaran garam. Namun kakinya seperti terpaku di tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Jin ifrit semakin mendekat dengan mata yang menyala-nyala seperti api neraka. "Sudah terlambat, Indah. Kamu sudah meminum darah perjanjian. Jiwa kamu sudah menjadi milikku," kata jin ifrit sambil menyentuh kepala Indah dengan tangannya yang dingin seperti es. Sentuhan itu membuat tubuh Indah merasa seperti terbakar dan membeku pada saat yang bersamaan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat ia berteriak dengan suara yang memilukan. Namun teriakan itu hanya bergema di hutan yang sepi, tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. "Sekarang pergilah, Indah. Pulanglah ke kamar kosmu yang menyedihkan itu. Aku akan mulai bekerja membalas dendammu. Dan kamu tunggu saja perintah selanjutnya dariku," kata jin ifrit sebelum menghilang di telan kegelapan. Indah tiba-tiba merasa lemas dan jatuh terduduk di tanah yang dingin. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan di hutan itu. Ketika ia terbangun, matahari sudah mulai terbit dan burung-burung mulai berkicau. Semua sesajen yang ia bawa sudah lenyap tanpa bekas, hanya tersisa bau busuk yang menyengat. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, Indah berjalan pulang ke kamar kosnya. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Ada sesuatu yang gelap dan dingin yang bersarang di dalam jiwanya, sesuatu yang tidak bisa ia singkirkan. 3 hari setelah ritual di hutan beringin, berita mengejutkan mulai berdatangan. Bu Ratna, mantan majikan Indah, datang ke kamar kosnya dengan wajah pucat dan mata yang merah karena menangis. "Indah, kamu sudah dengar berita tentang keluarga mantan suamimu?" tanya Bu Ratna dengan suara yang bergetar. "Berita apa, Bu?" jawab Indah, meskipun dalam hatinya ia sudah menduga apa yang akan dikatakan Bu Ratna. "Bambang itu, usaha batiknya bangkrut total. Dalam 3 hari ini semua tokonya tutup, semua karyawannya di PHK. Katanya sih ada pesaing yang buka toko batik dengan harga yang jauh lebih murah, jadi pelanggan pada pindah semua," cerita Bu Ratna dengan nada tidak percaya. Indah merasa jantungnya berdebar kencang mendengar berita itu. Sebagian dari dirinya merasa puas karena dendamnya mulai terbalas, namun sebagian lain merasa takut dengan kekuatan yang telah ia lepaskan. "Terus, yang lebih parah lagi," lanjut Bu Ratna, "Wati, perempuan yang jadi istri kedua Bambang itu,
keguguran. Kandungannya yang sudah 3 bulan itu tiba-tiba berdarah-darah, dan dokter bilang bayinya tidak bisa diselamatkan. Mendengar berita tentang keguguran Wati, Indah merasa seperti ditampar keras. Meskipun ia membenci Wati karena telah merebut suaminya, tetapi mendengar bahwa perempuan itu kehilangan bayinya membuat hati Indah terenyuh. Ia tahu betapa sakitnya tidak bisa memiliki anak, dan sekarang Wati harus merasakan kehilangan anak yang sudah dikandungnya selama 3 bulan. "Bu, itu kan kebetulan saja," kata Indah dengan suara yang tidak yakin. "Kebetulan? Yang lebih aneh lagi, mertua kamu, Nyai Lastri itu, tiba-tiba sakit parah. Dokter bilang dia kena stroke, tapi anehnya stroke-nya itu sangat parah. Sekarang dia lumpuh total, tidak bisa bicara, tidak bisa gerak, cuma bisa nangis terus." Bu Ratna menggeleng-gelengkan kepalanya. Indah merasa dunia berputar mendengar semua berita itu. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk, puas karena orang-orang yang telah menyakitinya akhirnya merasakan penderitaan, namun juga takut karena menyadari bahwa kekuatan yang ia lepaskan ternyata jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. "Yang paling kasihan itu Bambang," lanjut Bu Ratna. "Sekarang dia harus merawat istri yang baru keguguran, ibu yang lumpuh, dan usaha yang bangkrut. Katanya sih sekarang dia kerja jadi buruh bangunan buat nyari makan. Kasihan banget ya, dulu hidupnya enak, sekarang jadi melarat." Mendengar bahwa Bambang sekarang harus bekerja sebagai buruh bangunan, hati Indah terasa tercubit. Meskipun lelaki itu telah mengkhianatinya, tetapi selama 15 tahun Bambang adalah orang yang ia cintai. Melihat penderitaan mantan suaminya itu membuat Indah merasa bersalah dan menyesal. "Bu, saya mau tanya sesuatu," kata Indah dengan hati-hati. "Menurut Ibu, apa semua ini kebetulan, atau ada yang aneh?" Bu Ratna menatap Indah dengan pandangan yang menyelidik. "Indah, kamu jujur sama Ibu. Kamu tidak melakukan apa-apa kan untuk membalas dendam sama mereka?" Pertanyaan itu membuat Indah merasa seperti disambar petir. Apakah Bu Ratna sudah mengetahui apa yang telah ia lakukan? Apakah ritual yang ia lakukan sudah diketahui orang lain? "Bu, saya tidak mengerti maksud pertanyaan Ibu," jawab Indah sambil berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Indah, Ibu ini sudah tua, sudah banyak makan asam garam. Ibu tahu kalau ada yang tidak wajar dengan semua kejadian ini. Terlalu kebetulan kalau dalam waktu bersamaan mereka semua kena musibah." Bu Ratna menatap Indah dengan pandangan yang tajam. "Tapi kalau memang kamu melakukan sesuatu yang tidak baik untuk membalas dendam, Indah, hentikan sekarang juga. Dendam itu seperti api yang akan membakar semua orang, termasuk kamu sendiri," nasihat Bu Ratna dengan nada yang sangat serius. Setelah Bu Ratna pergi, Indah merasa sangat gelisah. Ia menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan sudah mulai ketahuan orang lain. Lebih dari itu, melihat penderitaan yang dialami oleh Bambang, Wati, dan Nyai Lastri membuatnya mulai menyesal dengan keputusannya. Malam itu, ketika Indah sedang berbaring di tempat tidurnya yang sempit, tiba-tiba kamarnya menjadi sangat dingin. Napasnya mengeluarkan uap seperti di dalam kulkas, dan ia bisa melihat embun beku terbentuk di dinding kamarnya. Tiba-tiba, sosok jin ifrit dengan wujud Nyai Kenanga muncul di sudut kamar. "Bagaimana, Indah? Puas dengan hasil kerjaku?" tanya jin ifrit dengan senyuman yang mengerikan. "Hentikan semua ini," teriak Indah sambil bangkit dari tempat tidurnya. "Aku menyesal. Aku tidak mau lagi." "Menyesal?" Jin ifrit tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. "Sudah terlambat untuk menyesal, Indah. Kamu sudah menandatangani kontrak dengan darah. Sekarang kamu harus menjalankan tugasmu sebagai budakku." "Tugas apa?" tanya Indah dengan suara yang bergetar ketakutan. "Kamu harus mencari korban-korban baru untukku. Cari orang-orang yang sedang putus asa seperti dulu kamu, tawarkan jasa pesugihan seperti yang aku tawarkan padamu.
Dengan begitu, aku akan semakin kuat dan bisa menguasai lebih banyak jiwa, perintah Jin Ifrit dengan mata yang menyala-nyala. Tidak. Aku tidak mau menyeret orang lain ke dalam penderitaan seperti ini. Tolak Indah dengan tegas. Kamu tidak punya pilihan, Indah. Jin Ifrit tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan. Tubuh raksasa berwarna hitam dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Kalau kamu menolak, aku akan membuat hidupmu jauh lebih menderita dari sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, aku akan membuat orang-orang yang kamu sayangi menderita juga. Orang-orang yang aku sayangi? Ya, misalnya tetangga baik hatimu, Pak Harjo. Atau Bu Ratna yang tadi datang ke sini. Mereka bisa menjadi korban berikutnya kalau kamu tidak mau bekerja sama, ancam Jin Ifrit dengan senyuman jahat. Indah merasa terpojok. Ia tidak mau melibatkan orang-orang tidak bersalah ke dalam masalahnya. Pak Harjo dan Bu Ratna adalah orang-orang baik yang tidak pantas mendapat perlakuan buruk. Baiklah, kata Indah dengan suara yang putus asa. Aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Tapi jangan sakiti orang-orang tidak bersalah. Bagus, Indah. Mulai besok, kamu mulai bekerja. Cari orang-orang yang sedang putus asa, tawarkan solusi pesugihan seperti yang aku tawarkan padamu dulu. Setiap orang yang berhasil kamu bawa, aku akan memberikan sedikit kekayaan untukmu, kata Jin Ifrit sebelum menghilang. Setelah Jin Ifrit menghilang, kamar Indah kembali normal. Namun perasaan dingin dan takut masih menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia putuskan. Keesokan harinya, dengan hati yang sangat berat, Indah mulai menjalankan tugas yang diberikan Jin Ifrit. Ia mulai berkeliling ke daerah-daerah kumuh di pinggiran kota, mencari orang-orang yang sedang dalam kesulitan hidup dan putus asa. Korban pertamanya adalah Mbak Ningsih, seorang janda muda berusia 28 tahun yang baru saja ditinggal mati suaminya karena kecelakaan. Perempuan itu harus merawat 2 anak kecil sendirian dengan penghasilan yang sangat minim dari jualan gorengan di pinggir jalan. Indah mendekati Mbak Ningsih ketika perempuan itu sedang menangis di depan warung gorengannya yang sepi pembeli. Anak-anaknya yang masih kecil ikut menangis karena belum makan sejak pagi. "Mbak, kenapa menangis?" tanya Indah dengan pura-pura tidak tahu apa-apa. "Mbak Indah." Mbak Ningsih menghapus air matanya. "Aku lagi bingung, Mbak. Daganganku tidak laku, anak-anak belum makan dari pagi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Melihat penderitaan Mbak Ningsih dan anak-anaknya, hati Indah terasa tersayat. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah salah. Tetapi ancaman Jin Ifrit membuatnya tidak punya pilihan lain. "Mbak Ningsih, sebenarnya ada cara untuk mengubah hidup Mbak menjadi lebih baik," kata Indah dengan hati yang berat. "Cara apa, Mbak Indah? Tapi caranya agak tidak biasa." Mbak Ningsih yakin mau dengar. Mbak Ningsih menatap Indah dengan pandangan penuh harapan. "Mbak Indah, aku sudah putus asa. Kalau ada cara, apapun itu, aku mau coba. Yang penting anak-anakku bisa makan dan hidup layak." Mendengar kata-kata itu, Indah merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa ia akan menyeret perempuan ini ke dalam penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Namun ancaman Jin Ifrit membuatnya tidak berani menolak. "Mbak, ada ritual tertentu yang bisa membuat hidup Mbak berubah total. Tapi ritualnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun," kata Indah dengan suara yang bergetar. "Ritual apa, Mbak?" "Ritual pesugihan," bisik Indah dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mbak Ningsih terdiam sejenak, wajahnya terlihat bingung dan takut. "Mbak Indah, itu kan dosa. Mbak, lihat kondisi Mbak sekarang. Anak-anak Mbak kelaparan. Hidup Mbak sudah seperti neraka. Kalau memang Tuhan sayang sama Mbak, mengapa Mbak harus menderita seperti ini?" Kata Indah,
mengulang kata-kata yang dulu diucapkan Jin Ifrit padanya. Logika yang terbalik itu mulai masuk akal bagi Mbak Ningsih yang sedang putus asa. Ia melirik anak-anaknya yang sedang tidur dengan perut kosong, dan hatinya semakin hancur. Kalau aku melakukan ritual itu, apa yang akan terjadi? Tanya Mbak Ningsih dengan suara yang ragu-ragu. Hidup Mbak akan berubah total. Mbak Ningsih tidak perlu lagi jualan gorengan, anak-anak Mbak bisa makan enak setiap hari, bisa sekolah tinggi, dan Mbak Ningsih bisa hidup bahagia. Mbak Ningsih menatap Indah dengan mata berbinar. Harapan yang selama ini terkubur dalam-dalam kini muncul kembali. Benarkah, Mbak Indah? Tapi, apa tidak ada efek sampingnya? Indah menelan ludah dengan susah payah. Ada, Mbak. Tapi itu hanya kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan Mbak Ningsih dapatkan. Yang penting, jangan pernah melanggar pantangan dan jangan pernah menceritakan ritual ini kepada siapapun. Malam itu, Indah membawa Mbak Ningsih ke hutan beringin yang sama. Di bawah rembulan yang tertutup awan, Indah membimbing Mbak Ningsih melakukan ritual pesugihan yang dulu ia lakukan. Setiap langkah yang dilakukan Mbak Ningsih, setiap mantra yang diucapkan, membuat Indah merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa ia sedang menjual jiwa perempuan ini kepada iblis. Ketika ritual selesai, Jin Ifrit muncul dengan wujud Nyai Kenanga, tersenyum puas melihat korban barunya. Selamat datang, Mbak Ningsih. Hidupmu akan berubah total mulai sekarang. Tapi ingat, jiwa kalian berdua kini terikat padaku. Kalian adalah budakku selamanya, kata Jin Ifrit dengan suara yang menyeramkan. Mbak Ningsih pingsan setelah mendengar kata-kata Jin Ifrit. Indah menatap Jin Ifrit dengan pandangan benci. Kau telah menipu dia, Jin. Kau bilang dia akan bahagia. Dia akan bahagia, Indah. Dengan kekayaan yang melimpah. Tapi kebahagiaan itu ada harganya, jawab Jin Ifrit sambil tertawa. Dan untukmu, Indah, karena kau berhasil membawa korban baru, ini hadiah untukmu. Tiba-tiba, di tangan Indah muncul setumpuk uang tunai yang sangat banyak. Indah terkejut melihat uang itu. Meskipun ia tahu bahwa uang itu berasal dari kekuatan jahat, namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ia membutuhkan uang itu untuk bertahan hidup. Sejak malam itu, Indah terus mencari korban-korban baru untuk Jin Ifrit. Ia berkeliling dari satu daerah kumuh ke daerah kumuh lainnya, mencari orang-orang yang sedang putus asa dan menawarkan pesugihan sebagai jalan keluar. Setiap kali ia berhasil membawa korban, Jin Ifrit akan memberinya sebagian kecil dari hasil pesugihan itu. Hidup Indah memang berubah. Ia tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ia bisa menyewa kamar kos yang lebih layak, dan ia bisa makan enak setiap hari. Namun kebahagiaan itu tidak pernah ia rasakan. Setiap malam ia dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah menjadi dalang kegelapan, menyeret orang-orang tidak bersalah ke dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Suatu hari, ketika Indah sedang berjalan di pasar, ia melihat Bambang. Mantan suaminya itu terlihat sangat kurus dan kusam. Ia sedang mendorong gerobak berisi barang-barang bekas yang akan dijualnya. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat sangat lelah dan penuh keputusasaan. Hati Indah terasa sakit melihat Bambang dalam kondisi seperti itu. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya. Ia ingin mendekati Bambang, ingin meminta maaf, namun ia tidak berani. Ia takut Bambang akan membencinya lebih dari sebelumnya. Di sisi lain pasar, Indah juga melihat Wati. Perempuan muda itu kini terlihat sangat kurus dan pucat. Ia sedang duduk di pinggir jalan sambil menangis. Rambutnya yang dulu panjang dan mulus kini terlihat kusam dan berantakan. Indah mendengar beberapa orang berbisik bahwa Wati kini menjadi gila setelah kehilangan bayinya. Melihat penderitaan mereka,
Indah merasa sangat menyesal. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia ingin menghentikan semua ini, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Jin Ifrit telah mengikatnya terlalu kuat. Indah tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan dari Jin Ifrit yang menyuruhnya untuk mencari korban baru. Jin Ifrit juga sering menampakkan wujud mengerikannya, mengancam Indah jika ia menolak perintahnya. Indah merasa hidupnya kini lebih buruk daripada sebelumnya. Dulu ia menderita karena dikhianati dan diusir, namun kini ia menderita karena rasa bersalah dan ketakutan yang terus menghantuinya. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, meskipun sederhana, namun penuh dengan ketenangan. Suatu pagi, Indah pergi ke sebuah masjid di dekat tempat kosnya. Ia duduk di pojok masjid, mendengarkan ceramah seorang ustadz yang sedang membahas tentang dosa dan taubat. Kata-kata ustadz itu menyentuh hati Indah dalam-dalam. Ia menyadari bahwa masih ada harapan untuknya, masih ada jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah ceramah selesai, Indah memberanikan diri mendekati ustadz itu. Ia menceritakan semua yang telah ia alami, dari awal ia disakiti hingga ia terjerumus ke dalam pesugihan. Ustadz itu mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Indah, kamu telah melakukan kesalahan besar. Tapi Allah Maha Pengampun, kata ustadz itu dengan suara yang menenangkan. Yang terpenting sekarang adalah kamu mau bertaubat dan berusaha melepaskan diri dari ikatan iblis itu. Tapi bagaimana caranya, Ustadz? Jin Ifrit sangat kuat, dan dia mengancam akan menyakiti orang-orang yang saya sayangi jika saya menolak perintahnya, kata Indah dengan putus asa. Kekuatan Allah jauh lebih besar dari kekuatan iblis manapun, Indah, jawab ustadz itu. Kamu harus memperkuat imanmu, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus berdoa. Jin itu hanya bisa berkuasa atas orang yang lemah imannya. Ustadz itu kemudian mengajarkan Indah beberapa doa dan amalan yang bisa membantunya melawan Jin Ifrit. Ia juga menyarankan Indah untuk berpuasa, memperbanyak sholat malam, dan membaca Al-Quran setiap hari. Indah pulang dengan perasaan lega. Ia memiliki harapan baru. Malam itu, ia mulai melakukan semua amalan yang diajarkan Ustadz. Ia sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika ia sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kamar Indah menjadi sangat dingin. Sosok Jin Ifrit muncul di hadapannya, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Beraninya kau melawan aku, Indah? Teriak Jin Ifrit dengan suara yang menggelegar. Kau lupa siapa yang telah memberimu kekayaan ini? Kau lupa siapa yang telah membalaskan dendammu? Indah merasa takut, namun ia berusaha menahan diri. Ia terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara bergetar. Setiap kali ia membaca ayat suci, Jin Ifrit terlihat kesakitan. Hentikan, Indah. Hentikan. Teriak Jin Ifrit sambil memegangi kepalanya. Aku akan membunuhmu jika kau terus melakukan ini. Aku tidak akan berhenti, jawab Indah dengan suara yang semakin kuat. Aku tidak akan lagi menjadi budakmu. Aku hanya akan menyembah Allah. Jin Ifrit meraung marah, tubuhnya berasap dan bergetar hebat. Ia mencoba mendekati Indah, namun seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Kau akan menyesal, Indah. Kau akan menyesal. Teriak Jin Ifrit sebelum akhirnya menghilang. Indah merasa lemas setelah Jin Ifrit menghilang. Namun ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa pertempuran belum berakhir, namun ia merasa memiliki kekuatan untuk melawannya. Keesokan harinya, Indah kembali menemui Ustadz. Ia menceritakan apa yang terjadi semalam. Ustadz itu tersenyum. Itu artinya imanmu semakin kuat, Indah. Teruslah berjuang. Allah akan selalu melindungimu.
Indah terus berusaha membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ia berhenti mencari korban baru untuk Jin Ifrit. Ia menggunakan uang yang diberikan Jin Ifrit untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dengan harapan bisa menebus kesalahannya. Tentu saja, Jin Ifrit tidak tinggal diam. Ia terus mengganggu Indah, mengirimkan mimpi-mimpi buruk, menampakkan wujud-wujud menyeramkan, dan mencoba memprovokasi Indah agar kembali ke jalan yang salah. Namun Indah tidak menyerah. Ia terus berpegang teguh pada imannya. Ia juga mencoba mendekati Mbak Ningsih, korban pertamanya, untuk menjelaskan semua yang terjadi dan membantunya melepaskan diri dari ikatan pesugihan. Mbak Ningsih awalnya marah dan tidak percaya, namun Indah terus berusaha meyakinkannya. Sebab suatu hari, Indah menerima kabar bahwa Nyai Lastri meninggal dunia. Indah merasa sedih, meskipun ia tahu bahwa ibu mertuanya itu telah menyakitinya. Ia pergi ke desa untuk melayat. Di sana, ia melihat Bambang dan Wati. Bambang terlihat semakin kurus dan tidak terurus. Wati terlihat semakin gila, ia terus tertawa dan menangis tanpa. Indah merasa iba melihat mereka. Indah tahu bahwa azab yang menimpa mereka adalah akibat dari perbuatannya. Ia merasa sangat menyesal. Ia berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga dosa-dosa Bambang, Wati, dan Nyai Lastri. Indah menyadari bahwa balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan dengan kedamaian hati dan pengampunan. Ia memutuskan untuk terus berjuang melawan Jin Ifrit dan menebus semua kesalahannya. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, namun ia tidak akan menyerah. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.